Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di channel Investor Crypto. Bareng saya Alvin. Saya Dedi, investor kripto. Dan satu lagi siapa ini? Saya Edo, investor kripto. Malam teman-teman, malam Bang Ded, malam Bang Afif. Malam Bang Edo, malam Alvin. Oke. Sehat-sehat Bang Edo ya? Sehat. Bang Dedi sama Bang Alvin juga sehat ya? Ya, Sehat alhamdulillah. terus ya. Ya, mumpuk lagi hujan nih, kita lagi musim hujan nih, jaga kesehatan nih. Ya. Oke, sekarang Bang Edo kita mau update portofolio dulu ya. Ya, Oh iya, update iya. teman-teman investor kripto. Habis itu seperti biasa kita ngalir aja diskusi ya sama Bang Edo ya. Oke, siap, Oke, siap Bang Dedi. kita sharing aja ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman yang ngikutin, kita itu sekarang punya portofolio, kita udah punya akunnya itu di Hotbit dan di Sepal. Di Sepal kita terus terang sih buat koin micin, tapi kita beli nggak banyak kok. Cuman iseng-iseng lah buat meramaikan kasanah gitu. Kita cuman beli $5, $10, nggak banyak kok. Nah, ini portofolio kita di Hotbit. Kemarin sih Pin udah sampai 260 ya. Kita turun lagi ya gara-gara si BTC-nya mencret ya. Tapi Iya, nggak iya. ya, tapi nggak banyak, nggak banyak. Overall kan kita portofolio di Hotbit itu 248 USD ya. Sekarang balik lagi ke 255 ya, masih untung dikit lah, nggak apa-apa. Namanya juga invest gitu. Kita cek lah, kita beli ETH masih untung ya. Soalnya kita beli di angka 4.200. Terus kita punya Cardano, untung, masih untung. Kita beli apa lagi? Chainlink, untung. Udah untung banget nih. Chainlink kita 32, belinya di 32. Mantap, mantap. Kita beli, terus Polygon. Polygon kita yang rugi nih. Si Polygon kita di 1,9. Oke, itu jadi yang minus sebenarnya cuman Polygon doang berarti ya. Untuk yang akun di Sepal. Terus, Sepal Hotbit. Nah, sekarang kan kita udah punya akun lagi di Sepal untuk ya beli koin-koin yang berbasis PancakeSwap ya, atau apa yang koin-koin yang nggak ada di centralized exchange gitu ya. Kita lihat aja nih Pin, gimana Pin? Yang Sepal gimana ya? Kita juga kayaknya perlu migrasi nih satu koin Pin. Oke, Pin. Ambil aja Pin. Oke. Udah muncul belum? Udah, ya. Ya. Jadi kemarin kita beli 2 koin ya, Dad. Definable 1 sama privacy swap 1 lagi. Privacy swap. Ya, oke. Definable turun 6%. Si privacy swap-nya naik 10%. Ya, oke. Bicara privacy swap, ini tanggal 12 ini kita harus migrasi Pin koinnya. Jadi kita kayaknya harus langsung masuk ke aplikasinya Pin. Di Dapps-nya Pak, ke Dapps yang tengah Pin. Ini nggak bisa ya, nggak kayak si itu Trust Wallet ya. Bisa. Oh, bisa di search ya, udah. Privacy swap, udah. Search aja. Jadi teman-teman, si privacy swap tuh koin micin yang kita beli cuma $5 juga. Oh, nggak ada ya, harus. Sorry, nggak bisa di-search, mesti alamat lengkapnya apa? Ya udah, ntar gua paste ya ke itu ya. Tapi gua nyobain kayaknya nggak bisa si Sepal, nggak tahu ya. Cobain. Oh, pakai Trust Wallet bisa ya, kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah. Ntar ya. Nih Pin udah dikasih ke itu Pin, WA Pin. Masuk ke, atau bisa nggak ya? Tak tadi sih di HP gua gak kedetek si aplikasi Dapps-nya tuh di Android, di PS Sepal nggak bisa, di Trust Wallet bisa. Ya udah go. Ini kodenya Ethereum deh, nggak ada yang biasanya. Hah? Apa? Ini kodenya Ethereum mana? Ini kelihatan gitu? Enggak apa-apa, go aja. Ini mah go aja. URL ini mah. Oke, masuk ke presale Pin, presale dari menu kanan atas. Ada ya menu, atau ke bawah aja?
Pre-sale. Atau gua kasih link lagi lah. Harusnya ada sih dari sini. Pre-sale mana ya? Ntar biar cepet aja. Sorry, launch app. Launch app. Oke. Nah, ini masuk ke menunya. Nah, itu Ini connect dulu deh kayaknya. Connect coba. Bisa. Nah, buat connect. wallet connect ya? Nggak tahu bisa nggak ya? Coba. Nggak bisa ya. Tuh, Ada pilihan. itu aja QR code, Pin. Hmm? QR code instead coba wallet connect. Itu nggak bisa ya? Oh, nggak bisa ya. Ini buat HP. Iya, harus trust wallet. Aduh, itu. Ya sudahlah. Ntar aja habis ini. Jadi kita tuh ini dari ada info dari Telegramnya si Privacy Swap tanggal 12 maksimal harus dimigrasi. Soalnya dia ada pengembangan sistem. Jadi koin adalah jadi koin governance-nya sama satu lagi apa ya? Gitu. Ya udah, yang ini naik ya 10% ya teman-teman yang Privacy Swap, cuman yang Refinable turun. Oke, itu berarti kita pada dasarnya portofolio kita ya masih aman ya, masih untung, cuman nggak besar, untungnya nggak besar. Ada yang turun, ada yang naik, overall kita naik. Oke, sekian dulu update portofolio. Sekarang kita ngobrol aja ngalir sama Bang Edo nih. Oke, siap. Gimana nih Bang? Saya share, Mau ngobrol apa Bang? saya share screen-nya aja ya. Ya boleh. Mau ngobrolin apa Bang? Kita ngomongin soal ini masih mengenai portofolio, tapi ini kan portofolionya hubungannya sama BTC ya. Oke, technical analysis ya. Kita mau ngomong TA ya. Tapi kita ngomong yang ringan-ringan aja dah. Iya, iya ringan lah. Nah, Nggak usah berat-berat. jadi gini, Bang Ded, Ya. Bang Alvin sama teman-teman ya. Kalau kita ngelihat ya kondisinya sekarang dari market BTC dominance gitu, Ya. kita lihat ini sekarang ini muncul candle bear ya. Jadi ini mungkin ini ada satu petanda ya bahwa ini mungkin ada aksi profit taking juga mungkin karena kemarin kan udah naiknya udah lumayan ya. Jadi dari apa? Dari ini mestinya kalau misalnya ini turun gitu BTC-nya naik ya. Bang Jadi Edo. ya Sebentar ini buat teman-teman ya. Takutnya disangka ini tuh charge BTC, bukan ya teman-teman, ini tuh dominance. BTC dominance tuh jadi rasio market cap si BTC dibandingkan seluruh market cap kripto ya teman-teman, bukan chart BTC-nya tapi dominan. Oke Bang, lanjut Bang. Ya, jadi kalau misalnya tanda all season dimulai, biasanya kan kalau misalnya BTC-nya naik, kemudian atau BTC-nya turun sedikit, ininya mulai turun. Tapi ini kelihatannya tuh kalau misalnya lihat gitu ya, tandanya ini tail-nya tuh ada di atas sama di bawah candle sebelumnya. Ya, Oke. jadi ini satu tanda sinyal juga ya. Tapi nanti saya ngomong sedikit fundamental boleh ya. Boleh. Nah, ini sekarang saya rubah dulu ini ke BTC, market BTC-nya sekarang. BTC. Nah, ini. Kalau saya lihat Mas sekarang BTC-nya sebenarnya mestinya koreksinya masih trennya masih naik ya. Ini kalau pakai metode Elliott gitu, saya ngelihat ini wave ketiganya tuh belum selesai ya. Kalau di angka Fibonacci tuh diketemunya di angka 2618 itu mungkin kemungkinan ada di situ wave ketiganya ya. Tapi ini sekarang terjadi turun, dan kalau kita lihat sekarang ini dari volumenya juga ini banyak yang sell juga ya. Nah, ini sekarang ini kalau saya lihat dari berita-berita fundamental ini memang ada pengaruhnya juga ke BTC. Banyak yang saya baca tuh di beberapa news gitu. Iya, Itu gimana? ada yang ngomong karena kasus Evergrande juga gitu. Apa tuh? Tapi Boleh diceritakan?
Boleh ceritakan nggak, Sedikit Bang? aja ya. Ya, sedikit aja. Itu saya pernah buat tutorial maksudnya pernah buat keterangan lengkapnya di Evergrande itu di grup ya. Pokoknya itu salah satu perusahaan properti terbesar di Cina yang punya potensi gagal bayar. Itu jumlah hutangnya itu 300 billion. Itu gede banget, Gede 300 billion banget. US dollar. Ya, 300 miliar dolar gede banget. Itu bisa dampak ekonomi global tuh gimana gitu. Dan beberapa mungkin yang investor yang ada, jadi maksudnya yang berinvestasi di Evergrande itu saya baca-baca juga ada beberapa perusahaan yang ada hubungannya dengan kripto juga, kayak BlackRock itu juga ada ya. Tapi yang saya cermati sebenarnya bukan dari berita itu ya aja yang bikin BTC pergerakannya ini, karena berita ekonomi Amerika tuh yang lebih saya lihat gitu. Berita ekonomi Amerika gini, kemarin saya pernah cerita di grup juga bahwa Amerika tuh ada kendala mau bukan menghentikan ya, mengurangi bantuan stimulus dan akan itu disebutnya tapering off gitu. Jadi maksudnya kemudian untuk menekan inflasi mereka akan menaikkan suku bunga. Sebenarnya kalau misalnya terjadi inflasi itu kan sebenarnya kabar jadi maksudnya untuk ke kripto sama ke emas gitu kan biasanya positif ya. Jadi maksudnya rata-rata mungkin orang untuk menghindari nilai mata uangnya turun itu biasanya mereka berinvestasi di emas atau di investasi di kripto, salah satunya sebagai untuk melawan sebagai tools untuk melawan inflasi gitu. Nah ternyata ini kejadiannya waktu kemarin saya lihat minggu lalu waktu hari Kamis FOMC, ternyata The Fed itu belum menaikkan suku bunga walaupun kenaikan inflasinya itu masih di atas angka target inflasi yang ditetapkan oleh The Fed. Jadi ini karena beritanya masih belum pasti gitu ya. Dan ini juga dihubungkan dengan udah dekat-dekat akhir tahun. Jadi masyarakat mungkin yang di Amerika di sana mungkin pada memilih untuk profit taking. Profit takingnya jadi maksudnya mereka akan menjual sebagian asetnya mereka untuk memegang uang, karena hubungannya juga biasanya ya kalau saya lihat dari itu biasanya kalau ini kan udah akhir tahun tuh biasanya mereka merayakan hari raya dan tahun mereka baru ya. juga tahun baru gitu. Jadi makanya yang kayak Bang Deddy sama Bang Alvin tetapin itu sebenarnya untuk Desember itu sebenarnya logis banget gitu. Itu bagus gitu. Cuman karena situasi keadaannya ekonomi juga mungkin yang dunia juga ekonomi di Amerikanya juga belum pasti, ya itu pengaruhnya ya global juga kena gitu. Salah satunya ini kripto. Tapi kalau overall gitu ya sebenarnya kalau saya sih masih optimis kalau BTC itu akan masih terus naik. Nah yang kalau saya lihat di chart ini terjadi penurunan. Nah itu kalau saya bilang masih koreksi. Ya, masih koreksi ya. Masih Gimana koreksi. di angka berapa kalau itu dibilang ini kayaknya downtrend gitu? Di angka berapa? Ini candle yang terakhir ini belum selesai nih Bang Ed. Kalau misalnya candle ini selesai gitu ya, biasanya kita bisa lihat ini polanya udah ada 3 candle merah, itu biasa disebutnya pola candlenya itu adalah triple crow. Ada kemungkinan candle keempatnya itu naik lagi. Ya. Nah, saya sih masih nunggu berita ekonomi berita dari The Fed-nya itu nanti akhir tahun gimana bailout-nya itu diselesaikan nggak. Jadi kan kemarin kan ancamannya kan kemarin adalah di Amerika tuh bakal terjadi shutdown karena Amerika tuh sistemnya tuh ya gitu. Jadi maksudnya mereka tuh untuk mereka tuh kan banyak berhutang nih ceritanya nih. Mereka untuk bayar hutangnya itu biasanya mereka cetak uang gitu. Ya jadi maksudnya dengan banyaknya uang yang beredar itu jadi terjadi kenaikan inflasi itu secara mudahnya
gampangnya gitu. Tapi kalau biasa terangin di artikel kayak gitu, biasanya saya lengkapi dengan data-data biasanya. Gitu. Jadi kalau keadaan kayak gini intinya sih simple sebenarnya Bang Ded. Kita di sini adalah sebagai investor bukan trader. Ya. Jadi ini kalaupun misalnya aset kita turun, ya kita udah benar milih aset kayak gimana gitu ya. Ya kita ada dua pilihan. Kita mau pakai averagingnya berapa kali gitu. Kalau misalnya averagingnya mau 2 kali gitu ya. Ya. Mungkin kita bisa nunggu nanti akhir November ini. Karena akhir November ini adalah saya lihat keputusan The Fed nanti bakal gimana. Apa benar? Karena yang sekarang ini terjadi The Fed tuh kan belum menghentikan tapering ya. Jadi maksudnya dia masih melakukan pembelian surat-surat utang. Tapi dia kurangin dengan alasannya dia lebih melihat faktor risiko. Dan kemudian juga itu kan keadaan uang kasnya dari Ibu Janet Yellen sebagai Menteri Keuangannya Amerika itu kan terbatas. Waktu kemarin itu sempat disetujui parlemen, tapi dari hasil vote-nya itu yang ditetapin dari Partai Demokrat sama Partai Republik itu banyaknya milihnya Partai Demokrat. Nah itu masih ini jadi bukan cuma ngomong ekonomi jadi nyambung ke politik, tapi ini saya ikutin bukannya apa-apa, ini pengaruh sama asetnya saya di kripto juga gitu. Tapi intinya gini ya, saya akan lihat nanti akhir November gimana sikapnya The Fed. Kalau misalnya sikapnya The Fed masih seperti ini, ada kemungkinan akan terjadi koreksi sebelum BTC-nya kembali naik. Dan kalau misalnya ditanya all season-nya kayak gimana, saran saya sih simple ya. Kalau misalnya kita punya aset-aset altcoin yang fundamentalnya kuat, kayak Cardano yang punya Bang Deddy yang kemarin beli sama Bang Alvin, itu hold aja, nggak apa-apa itu hold aja karena mereka proyeknya masih terus jalan, ya. Kemudian Polkadot juga kan baru ngadain event. Kemudian kalau Ripple itu masih inilah masih nungguin ya. Dan satu lagi Bang Ded, lagi sebagai market leader nomor 2 setelah BTC yaitu Ethereum. Ethereum ini, nah kalau kita sekarang ngomongin Ethereum, saya lebih seneng ngomonginnya pakai chart aja nih. Kita ngomong pakai chart aja ya. Ethereum USD kita ya. Nah ini Ethereum tuh masih naik nih, ya masih naik. Ya mungkin dia udah hampir sampai ke 1.618 gitu ya. Tapi kalau misalnya ini saya pikir ini adalah koreksinya Ethereum, gimana kita lihat antara tail di atas, jadi ekor yang di atas sama ekor yang di bawah dari candle terakhirnya ini sama kuat. Iya ya. Sini ya. Jadi kalau teman-teman khawatir atau misalnya yang punya aset kripto Ethereum mau main aman dengan lihat dari situasi keadaan ekonomi di Amerika juga lagi kayak gini, bisa tarik dulu modalnya. Profitnya didiemin itu ya. Nah kalau misalnya terjadi koreksi dalam, ya mungkin bisa ngadain serok lagi buyback gitu. Buybacknya di mana? Nah sekarang kita lihat lagi candlenya ini adalah tarikannya tuh ada di sini, tapi ada di sini nih ya. Ini di sini adalah support yang ini ya, di sini bisa ngelakuin pembelian daerah sini ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngelakuin pembelian daerah sini yang candle ekor panjang juga it's okay, nggak apa-apa, jadi bisa dilakuin 2 kali. Tapi dia syaratnya dia harus tembus ininya di sini. Nah ini tailnya ini, kalau misalnya dia ini tembus, ini tailnya yang ini ditembus sama dia, itu berarti koreksi. Apa wave naiknya sudah selesai? Saya bilang belum, karena ETH 2.0 sendiri belum launching. Iya, gitu. Masih ya begitulah, masih panjang. Prospeknya masih cerah. Jadi kata saya
ETH itu adalah sebagai kendaraan investasi yang paling bagus ya di altcoin. Ya. Itunya. Masih ada kesempatan buat teman-teman yang masih belum punya di portofolionya yang belum punya Ethereum, mungkin mulai bisa koleksi, mulai bisa lah ininya. Yaitu kalau saya lihat dari volumenya juga mungkin lebih terlihat banyak yang profit taking ya daripada yang yang ambil gitu. Apa Bang Det, kalau misalnya Bang Det misalnya punya sekarang Ethereum masih belum ini, hold aja. Kan kemarin juga waktu beli kan nggak 100% ya. Enggak. Jadi kita rencananya mau beli sekitar berapa ya? 70 juta lagi lupa gua berapa ya? 500.000 lagi. Nah, Di bisa portofolio ini. jaring di sini. Bisa dijaring di sini ya Bang Det ya. Di sini atau di sini. Kalau di sini mah terlalu jauh lah. Di sini nanti kalau terjadi jadi turun kayak gimana gitu ya, bisa mulai lagi dijaring di sini. Tapi kita lihat ini candle ini kayak gimana. Saya masih terus ngamatin juga. Dan yang paling penting adalah berita di ekonomi di Amerika sendiri sih sebenarnya gimana. Feeling saya sih sebenarnya ini masih gimana ya? Masih belum pasti ini teh. Apalagi ini kan kemarin ketua The Fed tuh Jerome gitu. Dia kan ngomong juga kemarin katanya mau ngeregulasi aturan mengenai kripto ya, khususnya mengenai stablecoin sama betul, DeFi. Betul. Ya gua baca di CoinDesk, dibaca di Cointelegraph bahwa si Amerika itu pengen ini ngatur si stablecoin. Emang sih menurut gua sih wajar lah, stablecoin kan dia dipegging ke duit fiat kayak USD yang beneran USD gitu. Jadi ya harus diregulasi sih buat gua. Itu kan USD gitu, bukan kripto sebenarnya sama. Ya. Dan bukan cuma stablecoin juga sih, sempat dibahas juga mengenai DeFi juga akan lebih ditertibkan lah. Ya, kita ngelihat kan banyak juga ya DeFi banyak yang banget. mungkin yang yang justru lebih banyak mungkin yang The Fed ngelihat mungkin ya banyaknya yang ini ya kasusnya ngerugiin gitu. Ngerugiin gitu. Iya, banyak banget. Jadi kalau kata saya sih kalau untuk altcoin yang untuk DeFi mungkin teman-teman bisa lebih bersabar dulu sambil lihat-lihat situasinya. Mungkin teman-teman lebih bisa ngelihat kalau misalnya untuk investasi di lain gitu, yang di kripto itu mungkin bisa lihat alternatifnya di NFT yang basis NFT atau yang mungkin sekarang lagi hype itu metaverse gitu. Itu atau sama game-game juga lah. Game-game itu cukup banyak yang potensi lah ininya. Itunya. Tapi untuk meme coin saya nggak berani ini ya. nggak berani komen. Jadi maksudnya gini. Ini kemarin juga kan di komen saya baca tuh ada yang minta dibahas mengenai salah satu meme coin. Saya pikir bukannya apa-apa ya. Ini masalahnya meme coin ini komunitasnya itu banyakan tuh jadi lebih bagus sih sebenarnya, mereka solid. Saya akuin mereka solid, bagus gitu. Cuman masalahnya itu faktor risikonya mungkin belum cocok sama semua orang. Itu aja. Mungkin bagi beberapa orang cocok gitu, tapi bagi beberapa orang tuh yang punya profil risikonya lebih safety gitu ya, itu akan jadi bahaya lah gitu. Jadi mestinya teman-teman juga harus bijak lah kalau untuk minta analisa mengenai meme coin. Ya. Soalnya kalau meme coin nih, Bang Det, kita harus lihat dari ini juga. Karena meme coin itu saya nggak ngelihat utility-nya tuh apa yang jelasnya, tapi kita harus lihatnya untuk faktor kehati-hatiannya dari liquidity pool-nya itu gimana. Iya, betul. Nah itu. Dan itu cukup berat materinya gitu. Belum tentu semua yang pemula mungkin bisa paham gitu, Bang Det. Iya. Itu. Ya mungkin singkatnya sih gitu aja. Tapi kalau misalnya saya ada waktu nanti mungkin saya bantu share juga mengenai maksudnya saya tulis artikel juga mengenai nanti yang The Fed itu bakalnya kayak gimana gitu. Boleh Bang. Tapi Kayaknya videonya ntar kita
bagi-bagi aja Bang, misalkan ntar yang ceritain itu satu video, nyeritain ini satu video, biar nggak terlalu panjang videonya. Ntar mungkin lusa Pak Minggu gitu sama Bang Edo lagi bahas yang The Fed tadi. Kayaknya kalau di sini dibahas terlalu panjang ya. Kita tadi soalnya kalau misalnya dengan waktu yang singkat ini saya cuma bisa bahas kulit-kulitnya aja. Tapi kalau secara detail ini mungkin butuh waktu khusus sih Bang Dat. Dan saya juga butuh prepare nyiapin juga materinya. Karena udah. Kita bikin aja ketika Bang. Karena ketika saya menerangkan gitu, saya tuh nggak sembarang ngomong, tapi saya lengkapi dengan data juga. Jadi saya ngomong berdasarkan data yang ada gitu. Iya betul Pak, setuju. Jadi ntar gimana, hari Minggu apa gimana Bang? Ngebayar detail itu. Mungkin minggu depan lah ya. Oke. Karena minggu depan lah itunya saya itu dulu. Karena ini juga baru tanggal 11 nih Bang Det. Itu kan The Fed itu akhir bulan ya mungkin. Akhir bulan untuk itunya. Soalnya nanti Desember ya Bang Det ya. Itu keadaan uang kas di Amerika sendiri ini terulang kayak kemarin. Defisit lagi, jadi maksudnya terancam lagi. Kemarin kan nggak disetujuin untuk diperbesar jumlah utangnya, tapi cuma dikasih tapi jumlahnya sedikit gitu kan. Nah Desember ini gimana gitu? Kalau siap down gitu ya ada dua kemungkinan. Ya kita pastinya kalau untuk ekonomi Amerika kurang bagus lah, bahaya. Tapi untuk kriptonya gimana? Nah ini yang harus dianalisa. Dan yang paling penting tuh dari setiap berita yang tersaji kita nggak usah terbawa maksudnya faktor greed atau faktor takut atau kayak gimana, tapi kita melihat potensinya, kita bisa ambil ketuannya gimana gitu, strateginya gimana gitu yang paling penting. Karena di sini kalau kita bicara soal kripto, safety is the first gitu. Jadi aman nomor satu. Jadi market paling penting tuh harus kita punya tuh BTC, itu udah paling aman. Terus yang kedua ETH. Altcoin yang lain gitu bukan berarti jelek gitu ya. Boleh dianggap sebagai alat investasi, tapi kita juga harus ukur dengan risikonya sesuai dengan profil risiko yang kita punya masing-masing gitu. Itu aja sih Bang Det itunya. Gimana? Simpelnya gitu sih. Bang Alvin ada pertanyaan nggak Bang Alvin? Udah cukup jelas sekali lah. ini Bang Edo kalau bisa ntar misalnya minggu depan ya, kan kemungkinan mungkin rada panjang mungkin ya. Bisa nggak Bang di materinya itu dibagi-bagi jadi kita itu videonya nggak satu gitu. Jadi kita tuh paling jadi materi Bang Edo katakanlah 1 jam, bisa nggak sih dibagi 4, 15 gitu. Boleh Bang Det. Kayaknya lebih efektif deh, soalnya kalau 1 jam juga nggak ada yang nggak ditonton belakangnya biasanya gitu. Iya, boleh. Jadi yang penting saya bisa nyajiinnya tuh gimana caranya supaya lebih simple ya. Karena mungkin yang saya sajiin gampang menurut saya, tapi mungkin itunya yang orang lain mungkin lebih ini. Ya itu yang saya lagi pikirin caranya gimana. Simple dan pendek. Jadi misalkan gini Bang. Jadi motong 4 episode lah gitu. Misalnya kalau 1 jam Bang Edo bisa nggak sih dipotongnya itu per 15 menit. 15 menit pertama. Iya. Ini kita juga nggak perlu banyak-banyak. Jadi setiap hari itu 15 menit. Oke, siap. Kayaknya itu mah gampang lah. Lebih bermanfaat, jauh lebih bermanfaat. Jadi daripada 1 jam belakangnya nggak ditonton gitu. Mendingan 15 menit sekarang nonton, besok nonton lagi kan mereka episode 2, 3, 4 gitu. Oke Bang? Iya boleh. Ya oke Bang, siap. Nanti biar berguna lah buat teman-teman investor kripto dan buat saya juga sih. Terus terang saya belajar banyak nih dari Bang Edo kan masalah saya juga jujur, saya tuh banyak belajar dari Bang Deddy juga sama Bang Alvin gitu sebenarnya. Iya, kalau sama-sama lah. Soalnya saya sebenarnya loh Bang Ded, soalnya untuk ngupas koin gitu ya, ngupas koin secara simpel dan mudah gitu ya. Saya mungkin nggak bisa seperti kayak Bang Deddy gitu, karena yang Bang Deddy jelasin tuh ringan. Saya suka gitu, ringan dan itu
mungkin orang-orang juga banyak yang seneng gitu. Makanya channel investor kripto itu ada unggulnya salah satu ketika Bang Deddy sama Bang Alvin ngomongin satu koin gitu, yang koinnya itu secara apa, yang mungkin materinya agak berat gitu, tapi bisa disampaikan secara mudah, gampang dimengerti. Itu saat angkat topi lah saya sama lah. Ntar kita bahas lagi lah Bang koin, cuman kita tuh memilih koin kan ini kan ternyata kan setelah pengalaman saya bikin channel ini saya ngebahas koin beragam gitu, dari yang risikonya tinggi banget sampai yang aman banget. Ya itu dia, ketika untung ya pada muji-muji, ketika rugi ada yang nyalahin, dan saya juga tidak memposisikan gitu sebagai ahli kripto. Saya juga nggak mau dan nggak bisa sih gitu. Cuman ini mah pemahaman saya pribadi gitu. Jadi buat teman-teman channel ini tolong dimengerti mindsetnya bahwa saya di sini sama Alvin sama Bang Edo ya gitu. Terutama saya, kita mah sharing pengalaman aja, sharing pemahaman kripto. Ya kalau salah silakan dikoreksi di kolom komentar gitu. Jadi belajar bareng-bareng lah. Gitu. Ya teman-teman juga mungkin kalau misalnya ada pendapat lain kayak gimana, mungkin The Fed mungkin yang saya belum tahu, atau berita-berita ekonomi yang Evergrande juga bolehlah komen, itu pasti saya baca juga kok gitunya. Iya, kita diskusi lah di sini, diskusi lah. Gaya belajarnya diskusi, cuman ya di komentar aja diskusinya. Oke. Siap. Gitu Bang Ded. Thank you nih Bang Ded. Ya sama-sama Bang Edo, Bang Alvin. Ya silakan Bin. Ya, thank you Bang Edo udah sama-sama. Thank you juga yang di-share malam ini. Semoga berguna bagi teman-teman semua ya. Nanti jadi malam ini kita belum beli koin dulu Det ya. Kita lanjut besok. Belum lah. Terlalu nggak usah buru-buru lah, kan hari ini sesinya sharing Bang Edo. Ya udah, nggak apa-apa. Besok kita lanjut. Ya. Teman-teman, kalau begitu sampai sini dulu malam ini. Kita ketemu lagi besok untuk poin selanjutnya. Terima kasih. Bye.